Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Kawan-kawan dan sedulur-sedulurku sekalian, kita masih berjumpa di kota Solo tercinta. Saya berada di balai kota Surakarta. Solo kota yang setiap sudutnya menyimpan kisah, menyimpan denyut kehidupan yang tak pernah padam. Kali ini, mari kita berjalan sedikit lebih pelan, menelusuri sesuatu yang sering kita lewati, namun jarang benar-benar kita sadari. Nadi itu bernama pasar, tempat di mana waktu tidak pernah tidur dan kehidupan terus berganti wajah dari pagi ke pagi berikutnya. Sejak berdiri pada Februari 1745, Surakarta atau Solo telah menegaskan dirinya sebagai kota perdagangan. Terletak di tengah Pulau Jawa, Solo sering disebut sebagai pusar bumi, pusat dari segala arah. Gelar raja yang berkuasa, Pakubono, bermakna paku jagat. Ia menjadi penaut dunia timur dan barat, utara dan selatan. Sebagai daerah otonomi, Surakarta tidak mengalami penerapan sistem tanam paksa sebagaimana wilayah lain di bawah pemerintahan kolonial. Namun jauh sebelum kebijakan itu lahir, tanah-tanah kerajaan sudah dikelola oleh para landholder, tuan tanah Eropa yang menyewa lahan untuk menanam tebu, tembakau, nila, kopi, dan karet. Ketika di wilayah lain, pemerintah kolonial Belanda membuka investasi besar-besaran lewat Undang-Undang Agraria tahun 1870 yang memberikan hak guna usaha selama 75 tahun, praktek sewa tanah di Solo atau Surakarta sudah lebih dulu berjalan. Di tanah para raja atau Vorstenlanden, pengaturannya mengikuti tata kelola tersendiri, menyesuaikan dengan struktur kekuasaan lokal. Mangkunegara keempat mendirikan pabrik gula Colomadu dan juga Tasikmadu. Pakubono ke-10 membuka perkebunan di lereng Merapi dan Merbabu. Solo tumbuh dari tanah yang dikelola dengan kesadaran. Dari tangan-tangan yang membaca peluang, lalu mengelolanya menjadi kehidupan. Ketika rel kereta api menghubungkan Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta pada tahun 1873, denyut ekonomi Solo makin terasa. Pada masa yang hampir bersamaan, teknik batik cap mulai dikenal di Tegal Sari. Teknik ini mengubah cara orang memproduksi batik. Jika sebelumnya batik itu ditulis,
dikerjakan satu persatu dengan waktu yang cukup panjang, batik cap membuka kemungkinan lain. Produksi menjadi lebih cepat, lebih luas jangkauannya. Dari situ lahir industri batik yang padat karya. Batik tulis tetap hidup sebagai karya kerajinan, sementara batik cap bergerak menjangkau pasar yang lebih luas. Perubahan itu membuka ruang baru, usaha berkembang, perputaran uang meningkat, dan perlahan muncul kelompok baru dalam kehidupan kota. Para saudagar batik, mereka bukan bangsawan, namun kekuatan ekonominya tumbuh cepat, membentuk lapisan sosial baru yang kemudian dikenal sebagai borjuasi bumi putra, termasuk di daerah Kauman ini. Kesadaran itu tidak berhenti di ruang usaha. Ia bergerak ke ruang sosial. Syarikat Islam lahir. Solo ikut menjadi bagian dari arus yang mengubah arah sejarah. Kawan-kawan, dari ruang-ruang batik itu orang belajar menyusun kehidupannya sendiri. Menjelang abad ke-20, Surakarta menjelma menjadi metropolis dari pedalaman. Jalan-jalan tertata, kereta api, tram kota beroperasi, air minum, listrik, telegram hadir lebih awal dibanding banyak kota lain. Kegiatan ekonomi berkembang cepat. Bank, kantor dagang, restoran, gedung pertunjukan, hingga ruang-ruang kesenian tumbuh berdampingan. Di tengah semua itu, pasar tetap berdiri sebagai pusat pertemuan. Tempat orang datang tidak hanya untuk membeli, tetapi juga untuk berjumpa. Kawan-kawan, pasar di Solo tak pernah benar-benar sepi. Seperti hari ini, saya di sini pukul 8:15 di sekitar stasiun Purwosari, bongkar muat barang berlangsung sepanjang malam. Dari wilayah selatan, orang membawa gaplek, orang membawa arang, kayu bakar, ubi-ubian, dan daun pisang hingga batu gamping. Barang-barang itu diturunkan dari ada truk, ada dokar waktu itu. Kemudian setelah diturunkan dipilah-pilah. Mana barang-barang yang kualitas A, kualitas B kalau sekarang ya. Demen barang sing apik apa barang sing elek itu. Setelah dipilah lalu bergerak lagi tanpa benar-benar berhenti. Di sekitar stasiun pernah berdiri gudang-gudang penyimpanan. Kayu bakar ditumpuk, arang disusun, semua berjalan dalam ritme yang terus berulang. Dulu pasar Purwosari atau pasar Senggol hidup sepanjang 24 jam. Kini
Denyut itu masih terasa di pasar Legi, di pasar gede, menjaga perannya sebagai pusat bahan pangan. Kalau sekarang disebut sebagai pasar grosir ya, pasar induknya. Orang berdagang untuk hidup. Dan hidup dijalani dengan terus berdagang. Di sini banyak generasi dari putranya, dari cucunya. Hampir para pedagang di sini adalah keturunan-keturunan yang ibunya, kakeknya juga pedagang. Dan mungkin juga pedagang yang asli di Pasar Legi, Pasar Gede. Di Solo, pasar juga menandai waktu. Kata pasar berakar dari siklus 5 hari. Dalam penanggalan Jawa ada Pon, ada Wage, ada Kliwon, ada Legi, ada Pahing. Nama-nama pasar mengikuti putaran itu. Ada pasar Pon, ada pasar Legi, ada pasar Kliwon. Pasar Pon kini tidak lagi hadir sebagai pasar fisik. Namanya tinggal sebagai penanda kawasan. Aktivitasnya bergeser ke pasar Triwindu. Dari pasar Pon bergeser ke pasar Triwindu. Kawasan itu kembali dikenal sebagai sekarang adalah Ngarsopuro. Itu tepatnya di depan Mangkunegaran, sekarang dikenang dengan Jalan Diponegoro. Nama lama yang sempat menjadi nama jalan sebelum berubah menjadi Jalan Diponegoro. Di tempat lain pola yang berbeda muncul. Di Jakarta terdapat Pasar Minggu, Pasar Senen, Pasar Rebo, dan Pasar Jumat. Di Tangerang dikenal Pasar Kemis. Lalu kemana Pasar Selasa dan Pasar Sabtu? Pasar Selasa lebih dikenal sebagai Pasar Koja di Tanjung Priok. Sementara Pasar Sabtu lebih lekat dengan Pasar Tenang Bang atau Tanah Abang. Setiap penamaan menyimpan jejak kebiasaan. Cara orang mengatur waktu lalu menandainya dalam ruang yang terus digunakan. Di Solo, jarak antara pasar tidak jauh. Rata-rata 1 hingga 2 km. Di beberapa titik bahkan antar pasar ada yang lebih dekat kurang dari 1 km. Sekitar kurang lebih 800 meter. Seperti yang terjadi di kawasan Lawean hingga Singosaren dan Klewer. Pasar-pasar itu saling terhubung, saling terkonek dalam jarak yang rapat, dalam jarak yang cukup rapat secara sosiologis. Orang bisa berpindah tanpa harus menempuh perjalanan panjang. Mungkin dulu dengan jalan kaki, mungkin dulu dengan naik becak, bisa juga dengan dokar. Di barat ada Jongke dan Kleco atau dikenal dengan Pasar Jongke atau Pasar Kleco. Di selatan ada Gading atau Pasar Gading dan di sebelahnya ada Pasar Gemblekan. Di
Di sebelah utara ada pasar Nusukan di daerah Kampung Nusukan, dan di timur berkembang hingga kawasan Ledok Sari dan Jebres. Pasar-pasar itu membentuk jaringan yang membuat kota Solo ini seperti bergerak, ya, dari segi waktu maupun dari segi hari. Setiap pasar membawa fungsi yang berbeda. Pasar Kembang contohnya tidak hanya menjual bunga. Orang datang ke Pasar Kembang untuk kebutuhan yang lebih dalam. Untuk perayaan, untuk ritual adat. Di situ hampir semuanya membutuhkan yang namanya kembang atau bunga. Untuk mengantar kepergian. Kalau orang Solo bilang layatan, ya. Ada juga selain pasar kembang yaitu pasar hewan. Namanya pasar hewan, ya. Di daerah Silir. Di situ tidak hanya satu hewan, tapi bermacam-macam hewan. Salah satunya pasar hewannya ada pasar ayam dan pasar kambing. Yang lucu ada namanya pasar Nongko. Itu menyisakan jejak masa lalu. Ada pasar Elpabes, menjadi tempat bertemunya barang-barang elektronik yang ini bukan barang baru. Pasar Elpabes ini adalah barang-barang elektronik dan pakaian bekas. Ia pernah dikenal dengan wajah yang berbeda sebelum akhirnya ditata kembali. Di stasiun Solo Balapan yang terkenal lagu yang dipopulerkan oleh Didi Kempot, di sana ada Pasar Ayu, melayani orang tanpa jeda. Makanan dan minuman tersedia sepanjang hari di Pasar Ayu ini. Pasar-pasar ini terus berubah, namun fungsinya tetap tinggal. Selama pasar masih bernafas, selama masih ada pedagang yang menyalakan lampu di lapak, Solo akan terus hidup. Kawan-kawan dan sedulur-sedulurku sekalian, khususnya di kota Solo, Jawa Tengah dan seluruh wilayah Nusantara. Kota Solo ini tak pernah benar-benar tidur. Ada siklus yang terus berganti dari pedagang yang mempunyai ritme waktu-waktu yang berbeda. Ada ketekunan yang tidak banyak bicara. Ada harapan para pedagang yang tidak selalu terlihat. Dan mungkin yang paling menjaga kehidupan justru yang bekerja tanpa henti, setia, setenang nafasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu. Salam saya dari Pasar Gede, Kota Solo.